Hal ini diberi nama intrik untuk mengedukasi publik agar tetap memilih dan kita tidak salah pilih. Ya. Ya. Dan sekarang juga ada ada calon dari orang yang mempunyai latar belakang defense juga. Beginilah, yang penting buat saya apapun itu kita melahirkan pemimpin yang punya karakter. Punya karakter, itu penting. Mau ya? dia dari militer, itu penting ya. Sangat penting lah. Ya. Saya melihat malah bangsa ini tuh gonjang-ganjing begini karena banyak orang kehilangan karakter, termasuk leader-leader cari aman. Mohon maaf, Prof. Banyak saya yang cari aman gitu, padahal yang kita cari enggak. Contoh kayak Pak Jokowi, Pak Jokowi itu nggak cari aman. Dia sikapnya jelas. Nah, yang besok harus lebih stronger dari Pak Jokowi untuk karakter, karena dia tadi tantangan geopolitik sudah semakin kompleks. Stronger itu bukan berarti badannya lebih besar ya. Kalau itu nanti yang dipilih ada calon lain lagi bukannya gitu. Terus apa namanya yang bisa membangun bangsa kita itu kan bangsa Islam terbesar ya Prof ya katanya. Itu bangga banget kan ngomong begitu. Tabayunnya terbesar nggak? Tabayun itu kan positive thinking, cari tahu, eksplorasi, cek recheck gitu loh istilahnya. Tidak asal nuduh, tidak asal langsung persekusi gitu. Ya. Tidak main keroyokan. Tidak main keroyokan dan tidak main licik ya, tidak main belakang. Kalau beraninya kita rame-rame, kita kerahkan massa, kita ancam. Itu nggak benar, itu nggak benar. Kalau itu rakyat harus jauh-jauh deh, kayak gitu jauhkan pemimpin dari kayak gitu. Kita kembali sedikit lagi, karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter? Katanya gini loh, strategis. Di antara dua samudra, di antara dua benua. When you come to think about that, abad peradaban sekarang tuh abad kita. Dan dua samudra, dua benua kita itu kita menjadi nexus di dunia, betul nggak? Ingat perjanjian Saragossa? Dunia dibagi dua secara vertikal oleh Spanyol dan Portugis. Kiri punya gua, kanan punya lu, kan gitu. Terus setelah Saragossa selesai, masuklah the global north, global south. Wah, sekarang abad Indonesia, kita crossing nexus kita. Jadi kita bagi empat nih, kalau aku nih, sistem pertahanannya. Yang Indonesia Timur, Indonesia Utara, kita kerja sama aja sama Amerika, bangun industri pertahanan sama Amerika, exercise sama Amerika, dan kawan-kawan ya. Pokoknya Amerika Gang, Coalition of the Willing. Manfaatkan semuanya, sok mau apa, ya kan? Lawan bule dengan pakai bule. Nah, tapi di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian selatan, karena Indian Ocean kan itu, ya, sama Cina, sama Rusia, sama Pakistan, sama Iran. India ada nggak sebutkan? Nah, India sekarang masih confused. Dia satu hal ada di kuat, tapi udah mulai lirik-lirik sama Cina. Jadi kita nunggu kepastian juga India seperti apa. Tapi he is playing very smart. Nah, maksud saya harus lahir perjanjian Nusantara. Mulai hari ini abad dunia dipegang Indonesia. Sana gitu kan keren. Itu karakter. Presiden Soekarno itu presiden yang punya karakter karena dia tahu apa yang dia mau. We need that kind of president. Di lain pihak kita melihat sekarang India dengan Cina ini kelihatannya mulai gontok-gontokan. Saya coba lihat di perbatasan ini masalah air. Ada yang mengatakan kalau war in the 20th century is about oil, water security. But now is water security. Ya, karena jumlah penduduk besar, semua orang cari air. Dan di perbatasan itu ada air dari Himalaya, ditahan oleh China untuk dibikin dam, 44 dam di situ. Kalau musim hujan dia lepasin, jadi India yang kebanjiran. Kalau musim panas dia tahan itu airnya. Orang kehausan. Orang kehausan di India itu. Gimana geopolitik melihat India, Cina, dan kemudian superpower ini? Apa Amerika masih menjadi superpower melihat seperti Kalau kita lihat dari perkembangan senjata, kekuatan persenjataan, kalau saya bilang tuh Amerika sudah sangat ditempel oleh Cina. Soal military power dia sudah ditempel. Economic power menurut saya Cina udah lebih unggul. Economic power, trade power. Jadi menurut saya jadi Amerika harus hati-hati lah. Makanya kalau Prof perhatikan, orang kan lihat saya bingung. Ketika saya membela Rusia banyak, saya mendukung Presiden Putin, saya sangat adore tentang Rusia. Semua dubes-dubes sahabat saya NATO musuhin saya, Prof. Udah nggak mau kenal gue. Terang-terangan musuh, nggak pernah ngundang lagi, ketemu di mall nggak mau lihat. Kan? Tapi ada negara yang enggak. Siapa? Inggris, Amerika. Itu bedanya kalau negara besar. Jadi kalau ada orang berbeda itu jangan dianggap lawan. Dia tetap pengen tahu kenapa lu beda. Seperti Jeffrey Sach yang menjadi advisor di Putin juga. Sama, iya kita di Valdai. Saya sama-sama Valdai. Betul. Ya. Jadi begitu pemimpin besar itu begitu. Ini mungkin koreksi untuk pemimpin kita ya. Jadi kalau ada akademisi yang mengkoreksi atau memberi masukan, itu jangan dianggap musuh. Tapi dianggaplah teman untuk berdiskusi dan menghasilkan riset lebih baik buat bangsa. Prof, saya mau tanya ya, memangnya Indonesia ini dimerdekakan oleh Presiden Soekarno oleh apa? Kekuatan uang waktu itu kita nggak punya. Kekuatan militer waktu itu belum ada. Kekuatan pikiran. Dan luar biasa Soekarno saat Dan itulah saya bilang pemimpin berkarakter. Dan bersama-sama dengan tokoh-tokoh
elit Iya, Nehru pemikir pada semuanya, zaman itu ya. betul, betul. Ya. Dengan tokoh elit kita pemikir, ada Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Tan Malaka kan. Ya. Baik, jadi kita sudah lihat seperti itu dan ke depan ini ada tantangan bagi calon pemimpin gitu. Kemudian hari it's not only about beli senjata, tetapi ini adalah about pemikiran, Pemikiran, keberdikarian. dan sikap yang jelas. Dan tentu saja kita harus memanggil Panji Gumilang ke sini. Melahirkan Panji Gumilang baru kalau perlu. Ya. Panji Gumilang ini menurut saya, saya akan dengan senang hati, kayaknya Prof mesti ngundang beliau. Pemikiran ekonomi biru beliau, Ya. dan ekonomi hijau dan ekonomi coklat beliau. Prof, saya ke perkebunan daratnya Prof, 200-an hektar. Perkebunan daratnya Dia Panji punya Gumilang. perkebunan darat dan pakai jualan, udah kecanggih banget. Peternakannya ayamnya udah mati pakai listrik, udah nggak ada dipotong-potong. Ya. Jadi it's very keren lah gitu. Nah, undang. Jadi sama Coba angkat seperti bagaimana semua pesantren pesisir, gereja di pesisir, kelenteng atau apapun ikut Panji Gumilang. Cara dia dan membangun. pandangannya dia sangat toleran. Sangat Sangat toleran. toleran. Sangat toleran. Yang dibutuhkan Indonesia kan itu, bukan saling menghujat dan menyalahkan. Dan ini juga Prof akan membantu orang melihat dari beragam sisi. Jadi bukan mempersekusi sebuah orang, kan gak ada yang sempurna. Even Nabi juga ada salahnya kok. Betul nggak kalau kita mau jujur? Betul. Apalagi manusia biasa. Nah, yang lagi saya arahkan, sisi positifnya apa? Kita belajar apa? Bahwa ada sisi negatif, saya juga punya, mungkin sisi negatif Prof juga punya. Dan Gitu. jangan judgmental. Jangan. Jangan apa-apa kita salahkan, kita adili, Betul, dan betul. kemudian